Di tengah situasi geopolitik global yang terus mengalami ketegangan antara China dengan Amerika Serikat yang saling berebut posisi atau pengaruh dominasi militer di kawasan Asia Pasifik, tidak jarang membuat wilayah Laut Cina Selatan semakin meningkatkan ketegangan. Hal itu selain disebabkan pengaruh dominasi militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, saling klaim antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak jarang menjadi akar permasalahan ketegangan wilayah Laut Cina Selatan yang kian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, yang kini menjadi sorotan media internasional, yaitu di saat China menggelar latihan tempur dalam skala besar di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Laut Cina Selatan. Di saat Amerika Serikat dengan Jepang dan Filipina melakukan latihan militer bersama. Unjuk kekuatan militer China ini diklaim telah melibatkan 13 kapal perang dan termasuk 2 unit kapal induk yang mampu membawa berbagai jenis pesawat jet tempur canggih. Adapun manuver kapal induk China di wilayah Laut Cina Selatan diumumkan oleh Angkatan Laut Cina pada Kamis dengan formasi belasan kapal perang terbagi menjadi 2 kelompok penyerang kapal induk yang dipimpin oleh kapal induk CNS Liaoning dan CNS Shandong. Dalam sebuah foto atau video yang dirilis oleh militer Beijing menunjukkan jika 13 kapal perang mereka berlayar dalam formasi besar di perairan yang dirahasiakan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan dengan dikawal sebanyak 12 unit pesawat jet tempur berbasis kapal induk termasuk pesawat jet tempur Saiyang J-15A dan J-15B dalam formasi siap tempur. Menurut keterangan yang disampaikan, adapun latihan militer skala besar Cina yang mengerahkan 2 unit kapal induknya tersebut merupakan bagian dari rencana pelatihan tahunan Angkatan Laut yang bertujuan untuk mengasah apa yang disebut Kementerian Pertahanan Cina sebagai kemampuan operasi gabungan personel kedua kelompok penyerang kapal induk dan meningkatkan kekuatan tempur sistematis mereka berbasis laut. Seperti yang kita ketahui, China telah meluncurkan 3 unit kapal induk, di mana kapal induk yang ketiga diklaim sebagai kapal induk Angkatan Laut China yang paling canggih dan diberi nama CNS Fujian. Sementara dengan armada kapal perang yang lebih dari 370 unit kapal permukaan dan kapal selam, Beijing disebut menantang dominasi Angkatan Laut Washington di Samudra Pasifik Barat untuk yang pertama kalinya. Namun walaupun demikian, tentunya Amerika Serikat tidak dapat dianggap remeh oleh Angkatan Laut Tiongkok. Sebab Amerika Serikat memiliki 11 unit armada kapal induk terbesar di dunia yang kini berstatus aktif beroperasi dan semuanya bertenaga nuklir. Namun walaupun demikian, kedua negara militer superpower ini tampaknya memiliki kemampuan tersendiri dari segi kekuatan. Hal itu terlihat di mana Angkatan Laut Amerika Serikat hanya memiliki sebanyak 295 unit kapal permukaan dan kapal selam. Dalam hal ini, Amerika Serikat lebih mengunggulkan jumlah kapal induk mereka yang mampu membawa berbagai jenis pesawat jet tempur. Sementara China sendiri cenderung lebih mengunggulkan armada kapal perusak dan rudal balistik anti kapal induk jika harus berhadapan langsung pada tingkat ketegangan. Sementara di sisi lain, dalam latihan militer Angkatan Laut terbesar China ini sempat menjadi sorotan, sebab operasi kapal induk ganda China dilakukan di saat kapal induk Amerika Serikat USS George Washington berpartisipasi dalam latihan militer antara pasukan Amerika Serikat dan Jepang di Laut Filipina di dekat Okinawa, Jepang yang berlangsung dari 23 Oktober hingga 1 November 2024. Di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika wilayah Laut Cina Selatan kini sedang memanas di tengah pengerahan 2 unit kapal induk Angkatan Laut Cina. Hal itu terjadi di tengah semakin masifnya aksi manuver kapal-kapal Coast Guard Cina yang terus melakukan pelanggaran terhadap wilayah ZEE Filipina, Malaysia, Vietnam, dan hingga Indonesia. Dengan meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan antara China dan Filipina, serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara,
tentunya menuai kekhawatiran internasional. Pasalnya ketegangan yang terus meningkat setiap tahunnya sejak beberapa dekade lalu di wilayah Laut Cina Selatan menyeret beberapa negara di kawasan Asia Tenggara atas klaim sepihak Cina yang ingin menguasai sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Misalkan dalam klaim sepihak Cina dengan negara Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, dan hingga Indonesia juga turut terseret dalam klaim tumpang tindih tersebut. Namun yang kini paling sering mendapat sorotan internasional yaitu ketegangan antara Cina dengan Filipina dalam memperebutkan wilayah strategis di kawasan tersebut yang dapat memunculkan risiko eskalasi yang diprediksi akan melibatkan Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat telah membuat perjanjian atau fakta pertahanan yang akan melibatkan Filipina jika suatu waktu diserang oleh Cina atau negara manapun atas klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan. Namun selain ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dengan Filipina, baru-baru ini tampak terlihat jika Cina mulai menebar pengaruhnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal itu terlihat di saat Badan Keamanan Laut Indonesia telah mengusir kapal penjaga pantai Cina dari perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan untuk yang ketiga kalinya. Menurut keterangan Bakamla RI, kapal Coast Guard Cina telah berulang kali masuk ke wilayah teritorial Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara sambil mengklaim jika ia berada di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, sebelumnya KN Pulau Dana 323 mendekati dan membayangi kapal Cina Coast Guard 5402 yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Sementara setelah beberapa kali kapal Coast Guard Cina ngotot jika mereka berada di wilayah yurisdiksi Cina, kemudian kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal Bakamla RI bertindak tegas dengan menggiring kapal Coast Guard Cina untuk keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Sementara di sisi lain, selain aksi saling klaim yang terus meningkat antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, situasi antara Cina dan Taiwan kini menjadi perhatian internasional. Pasalnya selain sering melakukan aksi manuver dan hingga pada tingkat menegangkan antara kapal Coast Guard Cina dan kapal Coast Guard Taiwan, Cina seringkali memperingatkan Taiwan pada tingkat penggunaan militer untuk membawa Taiwan pada kedaulatan Cina. Hal itu terlihat di saat Presiden Cina, Xi Jinping, memerintahkan pasukannya untuk memperkuat kesiapan untuk menghadapi perang, di mana seruan Presiden Cina tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah militer Cina menggelar latihan militer skala besar di sekitar Taiwan. Xi Jinping menyampaikan pernyataan tersebut di saat mengunjungi Brigade Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat Cina pada Oktober lalu. Selama kunjungan tersebut, Presiden Cina juga mengatakan bahwa militernya harus secara komprehensif memperkuat pelatihan dan persiapan perang dan memastikan pasukannya untuk memiliki kemampuan tempur yang solid. Mengutip dari media CCTV pada 3 November 2024,